Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi manajemen. Kelompok kami terdiri dari Rizda Laila Purnama, Ayana Nurasi Palusni, Fani Indriani, dan Imam Nur Maulana. Kami akan membahas mengenai biaya, kualitas, dan produktivitas. Silakan Teh Rizda untuk pembahasan pertama. Ya, makasih ya Teh Ain. Untuk pengertian kualitas, ada dua pendapat, yaitu Joseph M. Jurai. Pengertiannya, sesuai untuk penggunaan atau dengan kata lain, atau suatu produk atau jasa, hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunanya. Kemudian ada yang kedua, Philip B. Crosby. Pengertiannya, kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Kemudian ada biaya kualitas, biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Ya, di sini ada. Lanjut sekarang oleh Haina. Ya, di sini ada penggunaan informasi biaya kualitas. Yang pertama ada penentuan harga strategik, yaitu penggunaan informasi biaya, kualitas, dan pengimplementasian total quality management membantu meningkatkan kualitas produk, pengurangan harga, dan membantu kelangsungan lini produk dalam jangka panjang. Kemudian ada melakukan analis produk baru, yaitu mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengurangan biaya kualitas, perencanaan laba, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Selanjutnya ada biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas. Yang pertama ada aktivitas yang akan dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas buruk yang mungkin muncul dan terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Yang kedua ada aktivitas kegagalan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas buruk yang sudah terjadi dan terdiri dari aktivitas kegagalan internal dan eksternal. Silakan lanjut Teh Rizda. Di sini ada contoh-contoh dari kelompok biaya kualitas. Yang pertama ada biaya penilaian, contohnya yaitu inspeksi dan pengujian bahan, inspeksi pengemasan, inspeksi dan pengujian peralatan. Kemudian ada biaya pencegahan, contohnya perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, program pelatihan kualitas. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, contohnya itu bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi ulang, pengujian ulang, perubahan desain. Dan yang terakhir, biaya kualitas eksternal, contohnya biaya penaikan produk, return, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar. Selanjutnya ada biaya pengendalian, yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian atau bertujuan untuk meningkatkan kualitas sebuah produk. Next teh. Nah, selanjutnya ada biaya pencegahan. Nah, biaya ini terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang dihasilkan. Biasanya terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas, jasa, atau produk yang berkualitas rendah. Nah, selanjutnya ada biaya penilaian. Nah, biaya ini terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada biaya kegagalan, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya aktivitas kegagalan.
Nah, biaya kegagalan ini dibagi menjadi dua kelompok yang akan dipaparkan oleh Kak Imam. Oke, ada biaya kegagalan internal, di mana biaya yang terjadi jika produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan, dan hal ini diketahui sebelum produk dikirimkan kepada pihak di luar perusahaan. Biaya ini tidak muncul jika tidak ada kerusakan atau cacat pada produk. Next. Nah, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi jika barang dan jasa gagal atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau memuaskan pelanggan setelah produk dan jasa tersebut sampai di tangan pelanggan. Nah, di sini ada pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan. Namun, ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Baik, di sini ada metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Satu, ada metode multiplier, yaitu mengasumsikan bahwa biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Yang kedua, metode multiplier, yaitu biaya kegagalan eksternal total sama dengan K atau biaya kegagalan total yang terukur, di mana K adalah efek pengganda. Dua, ada metode penelitian pasar. Menggunakan metode penelitian pasar yang formal untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar, misalnya melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. Selanjutnya, metode fungsi kerugian kualitas atau TADUCI, yaitu mengasumsikan bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Lanjut, Ayan. Nah, memang fungsi kerugian kualitas TADUCI ini banyak digunakan dalam desain produk, part, elemen, dan komponen jika ukuran nominal atau karakteristik diberikan dalam bentuk dua arah plus dan minus. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu ada L kali Y sama dengan K Y dikurangi T, di mana K adalah konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal. Y nilai aktual dari karakteristik kualitas, T nilai target dan karakteristik kualitas, L kerugian atas kualitas. Next T. Nah, di sini ada dua pandangan kualitas, yaitu ada tingkat kualitas dapat diterima dan tingkat kerusakan nol. Untuk penjelasannya akan dipaparkan oleh Teh Aena. Baik, di sini ada tingkat kualitas dapat diterima. Berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang, dan perusahaan terus melanjutkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada akhirnya akan tercapai suatu titik optimal di mana peningkatan biaya pencegahan tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Kemudian ada tingkat kerusakan nol,
berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi yang nol. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi. Semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya. Tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produk diproduksi sesuai dengan target kualitas. Ya, selanjutnya ada pelaporan informasi biaya kualitas. Dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat mulai dari persentase biaya kualitas terhadap tingkat aktual. Nah, ada juga optimalisasi biaya kualitas, di mana ini manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan masing-masing kelompok biaya kualitas. Next. Ini ada pengertian dari produktivitas, yaitu hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas parsial dan juga produktivitas total. Nah, produktivitas parsial atau sering juga disebut produktivitas atau tunggal. Nah, merupakan metode pengukuran produktivitas dari salah satu faktor atau masukan input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau output. Contohnya tenaga, bahan baku, energi, moda, dan lain-lain. Ada juga di sini ukuran produktivitas operasional atau input dalam kuantitas fisik dan ukuran produktivitas keuangan output dan input diikut dalam satuan uang. Nah, mengukur produktivitas untuk satu input pada satu periode, rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Next deh. Nah, lalu di sini ada produktivitas total, merupakan metode pengukuran produktivitas dari semua faktor input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Nah, menggunakan profil input atau profil measurement seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengukur perubahan produktivitas. Juga menggunakan produktivitas dengan laba atau profit link productivity measurement, yaitu perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Sini ada untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba itu, hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Bandingkan biaya tersebut aktual dan perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Next. Nah, hubungan kualitas dan produktivitas itu meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.